Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program doa dan renungan firman Tuhan pada hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami, berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul, Gunakan imanmu untuk mengalahkan ketakutan. Ayat bacaan firman Tuhan hari ini terambil dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Judul perikop, Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku yang saya kasihi, dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Artinya bahwa roh ketakutan itu bukan berasal dari Tuhan, melainkan dari iblis yang berusaha untuk melemahkan dan menghancurkan kehidupan orang percaya. Jika seseorang terus dikuasai oleh rasa takut, ia tidak akan dapat melangkah maju menggapai berkat Tuhan, karena yang tertanam di dalam hatinya hanyalah kata-kata pesimis. Tidak mungkin, terlalu sukar, aku pasti tidak mampu, dan sebagainya. Seperti yang dialami oleh 10 pengintai yang diutus Musa. Mereka dan orang-orang yang terpengaruh laporannya akhirnya tidak bisa menikmati janji Tuhan. Sebaliknya, Kaleb dan Yosua dapat mencapai tanah perjanjian karena keduanya dapat mengalahkan roh ketakutan itu. Saudaraku yang saya kasihi, ketakutan yang terus dipelihara
hanya akan membawa kita kepada kegagalan dan menghalangi kita untuk melihat perkara-perkara besar yang dikerjakan Tuhan. Tidak seharusnya anak-anak Tuhan menjalani hari-harinya dengan penuh ketakutan, sebab Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita seorang penolong, yaitu Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4 bagian B. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ada dasar yang sangat kuat bagi kita untuk tidak takut menghadapi apapun, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam kita, di mana Ia lebih besar daripada roh apapun yang ada di dunia ini. Itulah sumber kekuatan kita. Begitu banyak peristiwa yang sedang terjadi di dunia ini. Krisis, pandemi, bencana alam, ataupun yang diprediksi akan terjadi di waktu-waktu mendatang. Jangan takut dan gemetar. Tetap kuatkan iman dan percayakan hidup kita kepada Tuhan. Para murid menjadi sangat ketakutan ketika ada taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Markus 4 ayat 37. Bukankah hidup kita ini ibarat perahu yang sedang berlayar di tengah lautan luas yang kadangkala dihantam ombak dan gelombang besar? Ketakutan datang ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Bila kita mempunyai iman dan percaya penuh kebenaran firman-Nya, kita dapat melewati badai apapun dengan penuh kemenangan, karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Lewat firman Tuhan, kami boleh mendapatkan kekuatan. Kami percaya Tuhan, roh yang ada di dalam diri kami lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Kami tidak akan takut dan khawatir di dalam kami menghadapi kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami. Ya Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, jikalau kami ada sebagaimana saat ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami masih bernafas, kami sehat, kami kuat, semua karena kebaikan-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, di sepanjang hari ini. Biarlah hari ini kami boleh lewati oleh kekuatan yang daripada-Mu saja. Berkatilah kami ya Tuhan, baik kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, maupun kami sebagai anak. Apapun yang kami kerjakan di sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan membuat kami berhasil. Pimpinlah kami Tuhan, agar kami dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa pagi hari ini. Kami percaya Tuhan sudah mendengarkan segala doa-doa kami. Kami akan melangkah di hari yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa pagi hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati. Sampai berjumpa kembali dalam doa malam kita nanti.
Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.